Dia mau dikirim orang ke Papua karena dia kan dapat juara 1. Juara 1 apa ini, Bu? Itu catur juga, yang dikirim orang yang juara 2 tanpa ada pemberitahuan. Januarti yang juara 1-nya, Nah, itu. yang juara 2 dikirim. Nah, saya masuk ke DPRD, ke Bupati, ke Dispora, semua sama jawabannya. Katanya setiap dikatain orang itu baca bukan. Apa bisa anak lu sekolah? Dibilang gitu. Astagfirullahaladzim. Itu saudara. Saudara? Iya. Saudara yang ngomong seperti itu? Ada. Ibu sudah menafkahi aku, sudah membelai aku dari sekolah sampai tetapnya. Sangat berterima kasih banyak kepada ibu. Iya, jelas. Iya. Tanya Dokter Richard. Seorang cerebral palsy menang penghargaan, dapat perunggu, dan dapat medali emas lomba catur. Kamu jago main catur? Iya. Dua total. Juara catur. Siapa yang ngajarin catur? Emang tuh almarhum Allah. Ayah. Ayah yang ngajarin catur. Tapi luar biasa banget ya. Aku masih terkagum-kagum. Ini masuk nasional, Om. Hah? Masuk nasional. Masuk nasional? Ini sedang bimbingan di provinsi sampai 2024 bulan November ini dia naik ke Medan. Oh. Mudahan lancar lagi, dapat emas lagi, bisa PON. Bisa PON? Alhamdulillah mudah. Insya Allah. Luar biasa, seorang anak yang berkebutuhan khusus. Bangga ibunda ini. Iya, padahal ayahnya tuh 5 tahun sudah nggak ada. Tapi ya, alhamdulillah. Sudah meninggal, sudah. Dan kamu juga lulus kuliah. Iya. Wisuda. Iya. Alhamdulillah. Apa ini? Ilmu apa ini? Dapat juara 2 dari 5.061 siswa. Program studi administrasi publik sekolah. Padahal kamu, Ibu jangan nangis, aku nanti nangis. Ketua kelas Om kayak gini diangkat 3 tahun jadi ketua kelas. Ketua kelas? Ketua kampus. Satu ruangan tuh percaya sama dia. Benar saya aneh. Ada yang normal, kenapa yang ditunjuk dia gitu loh. Ini sekolahnya sekolah yang normal dari kelas 1 TK, nggak saya masukkan TK, saya diomelin sama guru SD-nya. Harus pakai ijazah TK katanya. Saya tidak menang gengsi, saya bilang gitu. Saya nggak punya uang untuk daftar-daftar TK itu kan. Tiap hari ke taman sudah sama dengan TK. Saya bilang, saya belajar satu hari itu 2 jam untuk anak saya ini. Huruf A sampai Z tuh tiap hari saya teliti. Sampai umur 5 tahun bisa baca. Makanya coba Ibu, kalau memang dia bisa baca, berarti dia boleh masuk SD, dia bilang. Alhamdulillah. Masuk SD. Jadi ketua kelas. Iya. Dan sekolahnya bukan sekolah kebutuhan khusus ya? Waktu SD dia itu sering diejek kan, dari teman dia 7 orang dari TK nggak naik, dia naik udah alhamdulillah. Seneng aku mah, seneng katanya. Mama sampai bangga. Ibu, aku mau tanya, ini cerebral palsy? Iya, 7 bulan lahir Bunda. Nggak nyangka, Bunda tuh kan jatuh tulang belakang patah. Jadi waktu melahirkan itu Bunda kira baru 7 bulan. Memang 7 bulan. 7 bulan lahir. Iya. Dan waktu lahir prematur. Dari lahir sudah kelihatan. Iya, nggak nangis, biru, hidup pun udah bersyukur. Masuk inkubator 12 hari. 12 hari masuk inkubator. Bunda udah pulang, dia belum. Bunda nangis, ya Allah, bayi Bunda masih ada nggak nih ya di sana? Begitu terus. Kapan sih Bunda dikasih tahu bahwa ada kelainan di Juniarti ini? Waktu lahir. Waktu lahir sudah dikasih tahu. Apa perasaan Bunda pada waktu itu dapat anak seorang cerebral palsy? Semangat, tetap semangat, biar nggak apa-apa. Bunda teropong, mudahan pintar gitu aja. Padahal keluarga pun banyak mengejek, menghina. Sampai sekarang pun akhirnya ya mereka yang menghina ya. Diam semuanya ya Bunda ya. Iya. Kita bisa tunjukkan semuanya Bunda ya. Saya juga ikut senang sekali Bunda. Kalau Bunda nggak pergi ke Kalimantan, mungkin kalau hidup di Jakarta ini mungkin nggak jadi orang dia. Dulu Bunda ini sedih. Ya Allah, kapan aku bisa ketemu Abah? Abahku dari kecil, Abah itu ayah. Mama sama Abah kan pisahan.
22 tahun nggak ketemu abah. Mudahan bisa ketemu abah. Abah kan orang Kalimantan. Pas saya ngasong di kereta api demi nyusuin dia kan, ayah meninggal. Beli susu tuh saya ngasong kereta api, dulu kan masih KRL yang biasa dari gerbong ke gerbong. Bikin donat saya jual sendiri. Ternyata ada yang lihat saya, Haji dan Abah, tapi masih keluarga. Tuh abahmu tuh di Kalimantan, katanya gitu. Prosesnya kayak gitu. Akhirnya ya itu saya dibawa ke sana. Jadilah Muti kayak gini. Oke. Syukur banget bisa ketemu papa itu. Oke. Nggak nyangka. Ini tapi dari kecil berarti cerebral palsy kan semuanya bermasalah kan? Kok bisa pinter? Makanya mujizat. Jalan-jalan umur berapa jalan? Lama. 2 tahun lebih saya dikatain orang tuh, anakmu gak bisa jalan, lumpuh katanya. Bersyukur saya bisa jalan nih. Saya berwudu, ambil air wudu itu, dia itu main air wudu di bawah. Habis main air wudu itu dia main apa? Kayak dorongan sepeda, didorong sepeda yang lundur, anaknya jalan tapi pelat jatuh. Ya Allah bersyukur, berarti Allah ngasih mujizat itu. Itu umur 2 tahunan. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Saya sedih, orang dihina. Tuh anak lo tuh, nggak bisa jalan. Udah ini tuh. Ya bersyukur aja, bismillah gitu. Ngomong umur berapa Ibu? Susah. Bisa ngomong di Kalimantan sama kakeknya. Di terapi. Nah, itu pun disuruh teriak di depan laut. Kencengnya. Teriak. Akhirnya bisa kayak gini. Umur berapa Bu jadi bisa ngomong? Itu mau masuk apa? SMP ya? SMP. Hah? SMP. Baru bisa? Kayak begini. Baru bisa. Bisa. Komunikasi kayak seperti ini. Jadi sebelum SMP ngomongnya kayak gimana? Ya itu. Kayak bisu. Bisu. Kayak bisu itu Om. Gimana Juni? Kayak bisu. Waktu SD, Waktu SD emang tuh ngomong itu bakal tulis. pakai papan tulis. Iya, ditulis. Harus catatan. Pakai catatan. Iya, atau tulis. Tapi kamu bisa ngikutin pelajaran sekolah? Mungkin semua dulu lebih memahami. Nah bisa, berarti Oke. bisa. Iya, Bisa memahami. Kamu bisa memahami. iya, bisa memahami. Dan tak terus setelah. Oke. Iya. Tapi kamu berpikirnya cepat, dia ngafalnya bisa, menghafal bisa ya? Dilatih dari kecil memang sama bunda itu Bunda? hafalan. Oh, Bunda melatih dia menghafal. Kayak misalnya 1 hari itu minimal kamu abjad ini harus bisa. Tuh sampai dari kelas 1 itu orang-orang belum 1 kali sampai 100 itu belum hafal, dia hafal di ruangan kelas 1, kelas 2 itu. Oh. Hebat, katanya Muti hebat nih gitu. Oh, oke. Tapi belum bisa ngomong ya, Bu Belum ya? itu. Tulis semuanya sampai SMP. Tuh. Berarti benar-benar berjuang ya, baik Ibu ngajarin ke sekolah. Nungguin saya sambil nunggu tuh jualan bawa, daripada nganggur kan duduk entar dikira orang apa gitu, bawa es habis, tak pulang lagi ngambil habis, seneng jadinya kayak gitu bener. Dikatain orang nggak waktu di sekolah? Pernah kan? Pernah. Sering. Apa dikatain apa oleh teman-teman? Adalah mendekatin aku. Menghina kamu? Ya tidak. Dia tidak bisa bahasa. Ya terus anak paling istimewa dan diistimewaan sama guru. Jadi pada cemburu, Diistimewakan oleh siapa? sama guru-guru jadi yang lain cemburu, Semua teman-teman marah, iri. Jadi tuh nggak mau nemenin gitu katanya. Oh ya. Bukannya malah nemenin kan minder jadinya. Jadi ya udah mas semangat aja. Kan ada bunda di sini gitu. Sedih nggak dia, Bu? Iya sedih. Karena kalau ngamuk kita ngeri. Ototnya ini kan mukul tembok pun nggak kerasa sakit. Itu dijahitan itu dijahitan pernah. Sampai lupa nggak dijahit sama bidanya nggak apa-apa. Tapi masih ngerembes darah. Kan berarti kena urat nadinya. Kenapa itu? Itu tergores kena kayak kaca lemari. Ada emang Dia selalu ambisi. Kemarin tuh ceritanya kan apa?
dia mau dikirim orang ke Papua karena dia kan dapat juara 1. Harusnya dia masuk nasional. Juara Tapi 1 apa ini, Bu? itu catur juga, tapi itu tahun berapa? Tahun 2019. Nah itu ceritanya yang dikirim orang yang juara 2 tanpa ada pemberitahuan dari pelatihnya atau dari kakaknya. Ternyata dia marah, ngamuk. Kenapa yang juara 1-nya Nah ternyata saya protes. Januarti yang juara 1-nya, Nah itu. yang juara 2 dikirim? Nah itu nggak ada penjelasan. Nah saya masuk ke DPRD, ke Bupati, ke Dispora. Terus semua sama jawabannya. Katanya karena Muti terbentur mahasiswa katanya. Waktu ikut itu kan masih pelajar, cuman beda 2 bulan. Nah tapi kenapa nggak ada pemberitahuan? Di situ Dan dia saya kesel, bingung. Iya. emosi, Kecewa gitu. kecewa. Aduh, kata bunda gini, mudahan kamu nanti ada saatnya, nak, rezeki kamu. Nah ini yang ke Medan, ya. Kapan? Nah ini yang sedang di 2024 nanti mau ke ini Medan. pelatihannya udah 2 tahun. Sudah pelatihan 2 tahun. Kok kamu jago main catur sih? Kan catur kan mikir kan? Makanya pusing kadang ngeliat dia itu. Kamu berpikir bisa bagus banget ya berarti ya? Ya bisa tapi berpikirnya tidak mampu lah. Semampunya aja. Semampunya. Ya Januarti bisa apa aja sih? Main catur jago. Ya, bisa Menjahit bisa. data tugas, menerima tugas, Tugas apa? dapat 5 arah, pembuatan arah, pembuatan itu, pembuatan proposal, Surat-surat kantor. tugas. Surat-surat kantor orang pun sekarang suka menjasa tugaskan dia. Oh, jasa ketik, tulis, jasa penentukan. Iya. surat, Kadang gitu bunda ya. nggak punya duit, kata dia, bunda ini belanja, uang dari mana? Aku ngelembur semalam dapat 5 orang. 5 orang apa? Ini buat ini. Alhamdulillah. Dia sendiri yang konsepin suratnya Iya. juga. Berarti kamu berbahasa bagus banget ya? Ada yang minta dibagusin, orang bikin apa? Ini salah, pinggirnya salah, ini salah. Skripsi, buatin paragraf, pinggir batas Ada pinggir. yang nggak bisa kayak gitu Bisa juga. kamu? Makanya bunda nih heran. Bersyukur banget bunda. Mudahan dapat jodoh yang baik yang bisa. Amin. 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 Jadi tulis bisa, nyetir kamu juga bisa, Iya, nyetir mobil bisa. iya. Kamu nggak takut kah? Kan Sampai heboh kemarin itu kan. jalan ada masalah Bunda nggak ya? kalah malah. 3 hari dia lulus. Bunda dia 8 hari. Bisa banget. 3 hari bisa bawa mobil sendiri. Iya. Kamu nggak takut sayang? Mobil kantor kan kemarin. Kamu takut nggak? Nah, entah, enggak takut. Insya Allah tidak takut. Ibu takut nggak dia bawa mobil? Takut. Tapi dia malah punya SIM. Saya tidak punya SIM. Heran. Iya. Punya SIM motor. Bunda kalau ngata dia malah SIM-nya dia. Sepeda motor itu. Sepeda motor dia bisa juga. Orang marah-marah. Ibu, anaknya kok nggak diiniin? Ya kan, memang dia punya feeling. Pokoknya kita ya pasrah aja. Memang bisa. Oh, Artinya bisa belajar dengan baik, bisa ngikutin sekolah dengan pikirannya baik. itu normal kali. Pikirannya semuanya normal. Bagus. Oke. Nah, walaupun orang itu menghina, ngenyek orang Jawa itu ngenyek ya. Bahasa Jawanya. Tapi sering nangis nggak Bu kalau misalnya pulang dari sekolah? Dulu iya. Tapi sekarang sering bunda semangatin. Paling kalau dia sedang minder gitu, bunda ajak makan. Dia kan hobinya makan. Hilang. Oh, tapi kurus loh. Iya, kenapa ya? Kayak om tapi sehat. Ya om ya, orang menghina, lu banyak makan, rakus katanya. Tapi kok nggak gemuk, tinggi kata bukannya ke samping katanya. Oh, kamu banyak makan. Tapi malah tuh mama. Enggak melak. Oke, makannya makan apa aja? Pak Anda. Bakso, apalagi? Barbecue nomor 1. Barbecue. Sukanya makan apa? Yang level yang tinggi habis. Hah? Habis om. Heran. Level yang berapa? Yang 200.000 itu level berapa itu? Level 5. Level 5. Apa level 5 apa? Daging itu. Sama Oh, itunya. wagyu level 5.
Dan untuk 4 orang makan. Oh, yang makan untuk 4 orang itu kamu habis sendirian. Buset. Bunda sedikit paling. Bunda ikut berdua. Oh, banyak kamu makan ya. Untuk nutrisi kota ya. Nasinya nggak ada, dikit paling dia. Oke. Nasinya Sayur. dikit. Sayur makan. Nggak makan dulu. Buah makan. Nggak makan. Kok bisa kamu lulus kuliah? Nggak bisa. Ada kemauan. Ada kemauan. Ada niat, Pak Oke. bisa. Oke. Bahwa itu Pak bisa. Oke. Sebagai orang normal. Oke. Terus yang ini mau S2 lagi katanya. Enggak. Kenapa mau S2? Enak. Pengen banget mau tambah sudah. Mau sampai S3? Bunda malah bilang capek. Orang yang nggak punya keterbatasan aja nggak mau, belum mau. Kamu ada keterbatasan kayak gini mau S2, mau S3. Enggak. Apabila dapat beasiswa. Apabila dapat beasiswa. Dan Oke. sekarang sedang mengajukan beasiswa juga. Oke. Si Cinta itu ya kamu mau belajar ya. Tapi mau kerja apa? Januarti mau kerja apa? Coba. Saya mau tanya, mau kerja apa? Hobinya apa? Mau daftar TPNS. Mau daftar? TPNS. PNS. Iya. Oke. Bagian apa? Bagian administrasi publik. Oh. Ataupun bagian menebakkan komputer gitu. Oke, komputer ya. Iya. Kamu takut nggak sih kamu tersaingin di situ? Kan beberapa teman-teman yang lain kan. Nggak, insya Allah nggak takut. Kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Lantah. Jana, aku pengen tanya. Iya. Kamu lihat teman-teman yang lain di sekolah, ya nggak ada kekurangan, bisa ngomong dengan baik. Iri nggak sih kamu? Nggak. Pasti ya. Tapi kita harus menerima uang kita. Harus menerima kekurangan kita. Dan jangan terlalu mengeluh dan terlalu menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kamu marah dengan Tuhan? Pernah sama teman-teman, anak teman-teman sudah terlalu banget. Sampai mutin gak percaya sama Allah ya. Sama Tuhan. Tuhan kenapa mereka pada menghina? Gitu. Mereka menghina apa? Nah, udah dibilangin pura-pura. Apa? Orang begini asli bilang pura-pura. Januarti, ada nggak orang yang coba meniru gaya kamu? Dengan sengaja gitu, niruin. Sering ya pasti ya? Sakit hati nggak? Kamu pikir saya mau seperti ini? Kamu pikir saya senang terlahir seperti ini? Memang. Januarti, apa sih menurut kamu kelebihan kamu dibandingkan dengan teman-teman kamu yang lain? Adalah Bisa nggak punya belajar. kayak bisa muti main ini. Nggak bisa Mereka tidak. bisa sekolah, bisa ulah, dan bisa lebih beraktivitas lagi seperti orang normal juga. Dan alhamdulillah juga masih punya ibu dan sudah mendampingi dari setelah almarhum sampai sekarang. Dan ibu sudah menapahi aku, sudah membelajakan aku dari sekolah sampai tetap ya aku sangat berterima kasih banyak kepada ibu. Iya, jelas. Iya.
Muti nggak terima kasih pun. Sudah. Iya, sudah terima kasih. Iya. Iya. Muti pintar pun Bunda sudah sayang. Udah terima kasih. Nah tinggal Muti kerja sekarang. Udah ada yang membantu Muti masuk kerjaan. Kerja apapun masuk aja dulu buat pengalaman ya. Oke. Iya. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan marah kalau orang menghina. Oke? Semangat. Iya semangat. Nisa. Sepenting apa sih Mama bagi kamu? Mama sepenting apa? Mama bahasa apa? Sepenting apa Mama? Sepenting apa? Mama itu sepenting apa bagi kamu? Mama seperti sangat Malaikat istimewa. Lalu sangat sempurna bagi sangat mandu doa ibu, alamat ibu sangat baik, sangat melindungi tangan anak juga. Ibu ini tinggalnya berdua? Iya. Satu anaknya cuma? Iya. Satu-satunya? Nah, saya sebelum dapat bapaknya ini punya anak ini 3 yang di sini semua Jakarta, tapi baru bergabung lagi 7 tahun yang lalu ya. Semua kontak hilang semua. Hilang kontak. Nggak ketemu lagi tuh tahun berapa? Tahun 2021 kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang gabung lagi. Gabung lagi semuanya. Kemarin wisuda juga ada yang datang 1 ya, perwakilan. Ibu Mukti ini kalau sehari-hari di rumah kayak gimana sih sifatnya? Muti ini dari SD sampai SMA nggak pernah, maksudnya nggak pernah bergaul sama orang. Walaupun dia ada kerja kelompok, lebih baik Bunda yang modalin untuk dia minum, jajan di rumah. Satu rumah, jadi bisa belajar kelompok. Takutnya di tempat orang lain itu nggak di mana-mana tuh narkoba merajalela. Obat-obatan di takut kampung. ibu dikasih narkoba. Nah itu. Soalnya nggak di kampung, nggak di desa sama. Banyak narkoba. Iya katanya. Makanya Bunda ini orangnya nih Takutan. takutan. Bukannya Bunda ini, nanti ini enggak. Memang iya itu. Takut aja. Tapi pribadinya kayak gimana sih? Ceria atau? Ceria. Malah disukai teman. Dia waktu SMK ya, kan masuk busana butik, menjahit. Nah, teman-temannya kan belum punya mesin jahit. Semua di rumah. Bunda main arisan, beli mesin jahit. Terus nanti besok dapat lagi main arisan, beli laptop yang jelek-jelek tapi bisa megang dia. Semua nggak punya, nggak bisa belajar di rumah sama dia. Alhamdulillah. Jadi temannya sekelas itu suka sama dia. Suka dengan dia. Yang tadinya bully dengan dia malah sayang dengan dia semuanya. Iya. Berarti baik ya kepribadiannya berarti ya. Terkadang temennya nggak bisa ngetik, katanya diajarin gitu. Cengeng nggak? Nggak. Paling kalau dia kecapean Om. Aduh mah pusing. Minta ajarin mulu katanya gitu. Aku puting katanya. Aku kan nggak ngerti dari apa itu ngomong apa, pusing kan jelas ya. Mah puting apa puting? Kata dia megang kepala gini, pusing gitu. Apa sih yang paling nyebelin dari Mukti? Yang nyebelin yaitu kalau sudah belajar lembur tuh, kalau bilang itu aja. Kesel kalau udah sakit gitu, Bunda takutnya. Tapi kalau sakit cepat sembuh Om Asyik. Iya. Nih abis paginya dipus, sorenya dia lompat minta pulang besok kuliah. Apa nggak jengkel nih? Kesel. Katanya aku udah dingin mah, nggak panas lagi. Kata bidahnya nanti dulu. Memori yang paling ibu ingat dengan Mukti ibu waktu gedein dia apa? Memori. Kenangan yang paling ibu nggak bisa lupain.
kenangan. Iya, soalnya kita dari kecil selalu bersama. Kalau membayangkan kita bisa kayaknya sedih banget Om. Kita tidur pelukan, apa-apa pelukan. Tapi nanti kita lagi terbayang nih, bentar lagi Muti punya suami, ya kan? Gimana Ibu? Ya sudah bayangkan juga. Pelukan sama-sama. Ikhlas nggak nanti? Ikhlas. Ikhlas. Muti kawin ya Bunda kawin lagi dong. Iya. Tapi Ibu ada kepikir nggak sih waktu gedein dia mau kawin sebelumnya mau kawin lagi? Ada banyak. Cuman ya belum mantep aja, masih biar Muti lulus dulu. Nah kayaknya sih sekarang ini kepingin juga sih Om. Udah gede soalnya Bu ya, udah bisa sendiri ya. Iya. Ini aja bisa mandiri sudah Sudah bisa di provinsi tuh. Kan di pelatihan kan bisa nyuci, bisa masak. Walaupun pertama kali masaknya tuh amburadul ya Kak ya. Asyik. Dia ngasih temennya, Bunda Muti masaknya asyik. Tapi sekarang enak katanya. Oh bisa masak. Sukanya sayuran Om. Oh sukanya saya. Misalnya masak kangkung 3 ikat habis. Oh. Apapun habis, nggak bisa buat besok. Ibu sempet nggak sih pengen tinggalin Januarti kayak gitu tuh? Tidak. Karena aduh ini kan anak mana tuh ya. Istimewa. Apa sih Tuhan kasih ini Ibu pengen buang kayak gitu? Beda kalau orang Nggak. bilang, orang tahu ini nih mujizat ini. Kalau orang Islam benar Habib katanya ya kan istilahnya, apa dia makin dipiara makin kita itu sukses katanya. Soalnya kan bapaknya Akainya ini kan orang apa? Bapak itu orang Dayak. Jadi jangan sia-siakan cucu gue dibilang gitu. Cucu ulun kalau orang Kalimantan bilangnya. Jangan sia-siakan cucu ulun gitu. Iya, Mbah. Ini anak ini berrezeki dia bilang gitu. Nggak ada jadi pikiran ibu mau buang, ibu Tidak. mau tinggalkan. Tidak, nggak kayak orang-orang ada yang begitu kawin dapat anak cacat cerai itu kabur meninggalkan. Saya tidak. Ibu ajarin. Susah pasti Bu ngajarin kayak gini Bu. Susah, penuh kesabaran. Dikatain orang nggak Ibu ya? Kalau dia Aduh, dikatain orang susah. pokoknya masuk ke kanan ke begitu itu cambukan buat ibu. Setiap dikatain orang itu buat cambukan. Apa bisa anak lu sekolah dibilang itu? Itu malah bikin semangat. Bikin semangat dulu digituin ibu. Katanya, jangan hati-hati bisa sekolah kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu saudara. Ada saudara yang kayak gitu juga ada, bukan orang lain. Saudara. Iya. Saudara yang ngomong seperti itu. Ada. Tapi dia punya kemauan sekolah tinggi sekali Ibu. Iya dari kecil. Malah kan Bunda bilang nurut selalu. Muti mau TK. Kalau mau TK, Muti kan tiap hari main ke taman. TK itu uangnya mahal. Apalagi tetek bengeknya banyak ya kan. Iya mak, SD aja dia bilang. Selalu sore saya ajak ke taman, kan sama aja taman kanak-kanak. Kenapa mau S2 Ibu? Kenapa nggak oke cukup kita kerja gitu? Sudah Kenapa dia segitu. hobi banget suka belajar? Malah dia bilang mau kuliah sambil kerja. Mau kuliah Dari cari pengalaman. Kalau untuk S2 ini kan enak Om. Jadi dia bisa online kuliahnya. Paling nanti sebulan sekali step by step ke kampus gitu. Ya alhamdulillah. Kamu mau kerja apa? Mau kerja apa dia Ibu? Bisa dia di kantor kalau mau dimasukin misalnya gitu. Kalau mau dimasukkan sama Apa katanya? Kalau Om mau bikin Muti pekerjaan ada pekerjaan buat Muti. Untuk kamu mau kerja dengan aku? Mau nggak kerja sama Om? Mau Aku tanya nih, mau nggak kerja dengan saya? dari hati lo ya. Benar mau kerja. Kerja di mana? Kerja di Jakarta mau kerja? Mau kerja di Jakarta? Enggak mau. Saya sekolahin beasiswa dapat S2 mau nggak? Mau juga. Tapi nanti kamu di Jakarta kamu dikatain orang.
disinggung orang. Tapi Aku nggak bisa setiap kebal. hari lindungin kamu. Nggak apa-apa, aku kebal sudah. Oh, harus pede, harus pede Kak. Harus pede katanya. itu ucapan bunda tiap hari. Kamu mau? Benar? Enggak mau. Aku kasih nih kalau kamu mau nih. Oke? Selamat datang di keluarga besar Athena Group. Amin. Saya kasih kamu juga beasiswa S2 untuk kamu ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Om. Terima kasih. Makasih. Kalau kamu sudah sukses, kalau kamu sudah Amin. kaya, kalau kamu sudah Amin. punya sesuatu, kamu mau ngapain? Mama, Membahagiakan mama. lah, Mau beliin apa untuk mama? beliin mobil buat mama dan mau naikin umur buat mama. Mau kasih umur untuk mama. Amin. Sama Mukti. Berdua sama Berdua sama Mukti. Mama kamu luar biasa ya. Hebat ya. Bisa gedein hebat kamu. banget. Hebat banget. Tapi ini aku serius loh. Kamu mau kan kerja? Nggak mau, Kerja di Jakarta ya. nggak mau. Jadi timku ya nanti ya. Sambil aku kasih beasiswa juga ya nanti ya. Ibu ikhlas bisa? Ikhlas. Cuman dia masih binaan provinsi bagaimana Om? Bina profesi. Selesaikan dia lomba itu. Kan itu eventnya kan 2024 November ya. Tapi itu bisa online juga dulu kan kerjanya Om. Bisa. Online kerjanya. Nah, Itu nanti. pembinaannya di mana? Di Banjarmasin. Pembinaan nanti kita bicara lah ya, kita bicara ya. Penting intinya saya mau bantu sih, Oke, saya mau makasih. bantu. Saya juga kagum dengan ibu luar biasa. Gak banyak ibu-ibu di luar sana yang seperti ibu bisa membesarkan Januarti. Amin. Sampai seperti ini bisa jadi contoh Bu bagi banyak orang. Mungkin bagi ibu mungkin ini adalah perjuangan untuk ibu sendiri ya. Ya. Tapi bagi saya ini adalah ibu bisa memberikan contoh bagi orang tua di luar sana untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak saya juga berkebutuhan khusus Bu. Anak saya autism. Yang keberapa itu? Anak saya yang ketiga autism dan beberapa anak-anak di luar sana orang tuanya punya anak kebutuhan khusus. Tapi kita bagus tuh. Semangat. Boleh saya kenalan? Saya kagum dengan ibu, makanya saya kagum dengan ibu yang bisa nganterin Januarti sampai ke posisi Ini seperti sekarang. sampai kuliah pun saya nunggu di depan kampus tiap hari sampai selama 4 tahun itu nggak bosen. Januarti aku pengen Sampai tanya, bawa aku medali bilang aja. pengen ngomong dengan kamu. Kamu tau nggak? Semua orang tuh bilang Dr. Richard itu orang sukses, orang hebat, orang pinter, kaya raya, punya Athena Group ya. Aku kan dulu orangnya miskin sekali ya. Tapi menurutku bukan aku yang sukses. Menurutku pribadi, yang sukses itu adalah orang tuaku. Orang tuaku, papaku itu tamatan cuma SMP, mamaku tamatan cuma SMA. Tapi bisa menanamkan value yang luar biasa. Bisa maksain diri mereka untuk sekolah anak-anaknya. Waktu makan ikan, mereka rela kasih daging ikannya ke aku, mereka makan kepalanya. Mereka rela makan nasi putih pakai air aja untuk besarin aku, untuk kasih pendidikan yang terbaik untuk aku. Dan itu yang buat aku jadi di titik seperti sekarang. Jadi kalau ditanya dengan aku, siapa yang sukses? Bukan aku yang sukses. Orang tua aku lah yang sukses. Dan aku kalau ditanya aku sukses nggak? Aku belum sukses. Aku belum bisa bina anak-anakku menjadi Dr. Richard yang lebih sukses lagi. Jadi kalau ditanya dengan kamu, aku bangga banget dengan mama kamu sudah menjadikan kamu seperti ini. Selalu semangat. Aku mau kasih hadiah untuk mama kamu. Kamu mau kasih apa untuk mama kamu? Rumah dulu. Kamu mau kasih apa untuk mama kamu? Rumah. Kamu kasih rumah? Atau kamu mau kasih mama kamu umroh? Rambut ya apa?
Udah nggak mau jawab, Kalau Muti jawab. menurut pribadi mau rumah dulu, mau Allah, rumah belum punya. Jadinya Kamu belum punya rumah. ya karena rumah dan almarhum itu punya almarhum ahli. Jadinya Rumah di tengah-tengah desa, susah dijual, kecil, susah dijual tengah-tengah itu kayak di tengah-tengah, bagi tengah-tengah desa banget. Tengah-tengah desa banget. Itu apa? Kayak ya titian-titian jalannya itu namanya rumah kampung kayak rumah Kalimantan itu. Jadi kita jual itu susah, paling laku 40-50 juta. Ibu mau saya kasih rumah di sana atau saya pikir nih Bu ya, saya pengen kasih hadiah untuk Ibu karena Ibu adalah sosok yang menurut saya bisa banyak kasih inspirasi Bu ya ke orang tua yang lain Bu ya. Izinkan saya kasih hadiah, saya perpanjangan tangan dari Tuhan, pengen kasih sesuatu untuk Ibu sebagai rasa terima kasih Ibu sudah besarkan anak yang luar biasa. Ibu pengennya apa? Saya bukan nggak pengen, saya kalau Ibu ngomong rumah oke saya bisa beliin, tapi kan Ibu mungkin suatu hari nanti Mukti mau kerja dengan saya Jakarta, saya nggak tahu Ibu Dikasih tinggal di kerjaan, mana. Bunda. Sudah terima kasih Bunda, maaf lah. Tapi saya mau kasih hadiah untuk Ibu. dikasih kerjaan Bunda aja Bunda terima kasih banget. Iya, Maaf. ya dia punya pengalaman untuk kerja gitu loh Om. Hanya itu satu-satunya Bunda, biar nggak dilecehkan orang lagi, biar dia tahu gitu loh orang itu bagaimana Muti. Bunda nggak mau selalu ngelihat dia itu dihina orang. Kalau dia punya kerjaan mungkin orang tuh contoh bisa dia kerja. Nah, kita kayak gini nggak bisa kerja gitu, Bunda nggak minta apa-apa, biar dia kerja aja dulu udah. Itu aja yang Bunda minta. Iya. Tapi saya tetap pengen kasih hadiah untuk Ibu. Saya maksa. Ibu mau apa? Bisa kerjaan Muti Om. Iya, saya sudah kasih. Kalau itu saya sudah kasih. Ibu pengen apa? Terserah yang ngasih aja. Bunda nggak bisa meminta. Om aja yang ngasih, Bunda nggak mau. Saya serius nih pengen kasih hadiah ke Ibu. Ibu pengen apa? Dan terserah Om maunya apa. Kamu mau kerja tapi mau pelatihan mau kayak gimana coba? Kan nanti selesai itu kan sudah bebas. Kapan? Masih lama ya? Kalau misalnya kerjanya sekarang dibawa di sana online-nya nggak bisa Kak Om sementara misalnya. Enggak, kerjaan saya nggak ada yang online. Oh, kalau gitu ikut Om. Kerjaan saya nggak ada Kalau yang itu online. sudah dikontrak sih atlet ya Om. Oh, kapan selesainya? Kalau bisa Selesainya kapan? habis pertandingan Habis pertandingan Om. Habis pertandingan. Kapan tandingnya? Tanding. bulan Oktober atau belum Oktober? Bulan Oktober tahun depan. Ya udah Oh, tanding nggak dulu ya. Sabar. Saya bantu kalau saya bantu kamu kalau kamu mau S2, saya bantuin aja ya dulu ya, gitu aja dulu ya. Oke. Saya bantuin S2 untuk Mukti. Kalau kerja nanti kalau sudah selesai ya nanti tanding Amin, caturnya ya. Ya, terima kasih. Ibunya pengen apa? Kalau umroh Muti nggak ikut nangis nggak ya Bunda sendiri ya. Nggak bisa jauh dari Bunda. Nggak bisa jauh dari Bunda. Harus bisa jauh dari Bunda. Bunda sama Suatu kakak. hari nanti kamu akan kerja, kamu akan pasti akan. Lihat Iya. setelah Bunda tadi. Iya boleh Om buat Bunda. Bunda Iya, aja. Bunda ada. Muti sudah ikhlas kok. Kamu bisa mandiri kan sendiri kan? Bisa Iya. dong. Masak sendiri. Nggak masak dulu. Nyuci sendiri. Bisa kan? Nggak. Tidur sendiri. Ya udah, Tania, daftarkan ini ibunya umroh Tan. Murti, harapan kamu ke depan apa sih? Mata depan. Harapan Muti ke depan apa? Harapan Muti ke depan itu apa? Yang Muti sudah rancang, aku kepingin apa? Biar bagaimana gitu.
Masa depan Oma pengen sampai jadi orang sukses seperti Hebat. dari Iya. Amin. Saya doakan kamu lebih sukses dari saya. 2 kali lebih sukses dari saya. Amin. Bangga banget dengan dokter Richard cerita sama Bunda. Bunda sendiri pun belum kenal yang mana orangnya. Pas sudah ketemu gimana orangnya? Iya ini. Oh ini. Hah? Jadi malu Bunda. Sudah ketemu gimana orangnya? Om gimana orangnya? Ganteng. Tahu ya kalau ganteng. Tahu ya kalau ganteng ya. Mukti kasih pesan dong untuk bunda-bunda yang lain. Kasih semangat untuk bunda-bunda yang lain punya anak kebutuhan khusus juga. Kasih pesan dengan teman-teman yang lain juga. Ya, untuk bunda-bunda yang memiliki anak kebutuhan khusus itu seperti pribadi saya sendiri harus lebih bersabar merawat anak seperti aku atau seperti yang berkebutuhan khusus harus lebih merawat lagi lebih semangat lagi ya bunda yang lain dan juga jangan mudah mengeluh untuk bunda-bunda yang lain dan anak itu bakalan berhasil dapat orang normal dan lebih bersemangat lagi seperti orang lain dan juga untuk benda-benda lain tolong apabila memiliki anak seperti saya tolong dan jangan dibuang ke tempat sampah ya. Jangan buang tempat sampah. Dengar ya kalian? Jangan buang tempat sampah. Ya, ataupun dibuang pinggir jalan lah, tempat dibunuh lah, atau apa gitu. Itu enggak baik lah teman-teman. Dan anak itu bakalan ada amal dari Allah. Ya, anak itu adalah ya apabila kalian dan benda-benda lain membuang anak ke tempat sampah itu artinya ya kalian menghina ciptaan Tuhan ya. Ingat ya. Ya ingat ya. Ibu bangga nggak dengan Murti? Alhamdulillah bangga banget. Walaupun suka jengkel. Jengkel juga. Kadang kalau sudah mau belajar, maksudnya sudah malam itu dilarang tuh susah. Itu yang suka jengkel. Kenapa? Biasanya ada pengetikan orang sampai lembur. Suka lembur. Tuh. Ada suka berdandan. Tuh. Ada suka Ngaku kan. Ada mengejar Dikejar target. Target. Itu suka kesel. Di kebutuhan hari. Ibu, terakhir ada ibu yang pengen ibu sampaikan dengan Murti. Ya, Bunda terima kasih nih punya anak seperti ini. Nah, nanti bila sukses jangan lupa siapa dan siapa kita didorong, diberi semangat, ya kan? Dan
harus ingat. Udah itu aja. Murti, kamu pengen ucapin terima kasih nggak dengan Bunda? Bener banget Bunda dan tidak merawat Bunda. Iya, sama-sama sayang. Udah jangan nangis. Masa nangis? Udah diam. Udah jangan nangis. Iya. Ciluk mana ciluk banyak. Dah, masuk cengeng, anak cantik. Nggak boleh cengeng. Dah. Makasih ya sudah datang ke sini. Iya, Maaf Bunda. saya juga Terima kasih sama. sudah kasih inspirasi ke banyak orang. Terima kasih kamu sudah bertahan. Terima kasih kamu sudah berjuang. Terima kasih kamu sudah sekolah. Terima kasih kamu sudah lulus kuliah. Amin. Terima kasih kamu sudah pengen kerja dan pengen menunjukkan bahwa kamu bisa. Terima kasih juga Bunda sudah Sama-sama. nggak buang di tong sampah. Iya. Itu ibu-ibu yang bejat ya kayak gitu. Terima kasih Bunda sudah bersusah payah gedein. Alhamdulillah mudah. Semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada bayaran. Dan saya yakin pahala Bunda luar biasa. Karena yang melihat ini semuanya akan terinspirasi, semuanya akan terbantu, semuanya karena Bunda. Iya, pesan Bunda untuk kalian ibu-ibu yang seperti Bunda boleh. Tolong rawat, didik anak seperti anak muda ini. Jangan disia-siakan. Tolong, dia juga manusia seperti anak normal. Kalau kita asah seperti pisau yang buntul, yang tidak tajam. Kalau kita asah terus pasti tajam. Ini contohnya ibu-ibu, bunda-bunda. Jangan mengeluh. Iya, contoh ini. Bunda selalu sabar. Walaupun dia anak yatim dari umur 5 tahun. Sering dihina orang. Tapi Bunda tetap semangat. Iya, Bunda sering lihat anak-anak seperti dia di jalanan, jadi minta-minta. Kata dia itu dibuang dari kecil, kata di mana. Kasihan Bunda. Sering lihat kayak gitu. Bunda ibu-ibu yang seperti saya punya anak seperti ini. Tolong dirawat, dididik yang baik. Dengan kita pasti dia berhasil. Pasti akan sukses. Iya kan, oh? Ini contohnya ibu. Iya. Mohon maaf apabila saya mengajari ibu-ibu, bukan saya mengajari, tapi ini contoh buat kalian semua. Iya, jangan sia-siakan anak seperti ini. Ini titipan Tuhan yang harus kita jaga. Dia pun perlu normal, walaupun dia tidak normal seperti orang normal. Tapi kalau kita didik, dia pasti seperti kita normal juga. Dan dia juga perlu di dunia kita juga, ya kan Om? Ya, itu saja. Terima kasih.